Halo guys, teman-teman edukatif sekalian, kalian pernah tidak kepikiran motor listrik yang sedang tren sekarang? Kenapa tanpa adanya bahan bakar tetap bisa memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain? Nah, pasti ada pertanyaan yang timbul nih. Ya, kok bisa ya? Nah, jawabannya adalah hal itu dikarenakan motor listrik menggunakan arus listrik yang memiliki prinsip kerja yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Pasti ada pertanyaan lagi nih. Ya, kok bisa? Apa sih itu arus bolak-balik? Jadi, daripada sobat edukatif penasaran, maka saya dan rekan-rekan saya yang akan menjelaskan apa sih sebenarnya arus bolak-balik itu. Nah, sebelum masuk materi, teman-teman edukatif perlu tahu nih, siapa saja rekan-rekan saya yang akan menjelaskan tentang arus bolak-balik. Nah, yang pertama itu ada Andi Rizal Rasul, yang kedua Aulia Cahyani, yang ketiga Nur Aziza, yang keempat Nur Zakina Amir, dan yang terakhir ada Rini Anggraini. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, kita masuk ke arus bolak-balik. Tapi, teman-teman edukatif, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya dulu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami definisi arus bolak-balik dan penerapannya. Yang kedua, memahami rangkaian resistor murni. Yang ketiga, memahami rangkaian induktor dan kapasitas murni. Dan yang terakhir, memahami rangkaian RLC dan frekuensi resonansi. Nah, adapun indikator dari arus bolak-balik, yang pertama kita akan membahas arus dan tegangan listrik bolak-balik, yang kedua rangkaian arus bolak-balik, yang ketiga rangkaian RLC, yang keempat rangkaian resonansi, dan yang kelima penerapan rangkaian arus bolak-balik. Nah, yang pertama ada arus dan tegangan listrik bolak-balik. Adapun pengertian arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah yang berubah-ubah secara bolak-balik. Bentuk gelombang dari arus ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus bolak-balik ini adalah arus listrik yang arahnya dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik diperoleh dari sumber tegangan bolak-balik seperti generator AC. Adapun persamaan dalam arus bolak-balik yaitu V sama dengan Vmax sin omega T. Adapun keterangannya, V sama dengan tegangan sesaat, Vm adalah tegangan maksimum, omega atau frekuensi sudut, F sama dengan frekuensi, T sama dengan waktu. Selanjutnya terdapat grafik tegangan dan arus bolak-balik yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada sumbu X terdapat waktu atau T, dan pada sumbu Y terdapat V atau I, di mana V sama dengan tegangan, I sama dengan arus bolak-balik. Sehingga pada grafik berikut dapat kita ketahui hubungan antara tegangan dan arus listrik bolak-balik terhadap waktunya. Nah, teman-teman, ada 3 rangkaian yang berlaku pada rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama yaitu rangkaian resistif. Nah, rangkaian resistif adalah rangkaian arus bolak-balik yang dihubungkan dengan sebuah resistor. Sifat dari rangkaian resistif ini di mana arus dan tegangannya itu sefase, sebagaimana yang terlihat pada grafik. Pada grafik arus dan tegangannya itu sama atau sefase, yang membedakan itu hanyalah amplitudonya. Rangkaian resistif ini juga berlaku hukum Ohm, di mana tegangan pada ujung-ujung resistor itu besarnya sama dengan arus dikali dengan hambatan pada resistor tersebut.
Karena rangkaian resistif dianggap tidak mempunyai induktansi dan kapasitas, maka rangkaian resistif ini tidak dipengaruhi oleh perubahan medan magnet di sekitarnya. Oleh karena itulah, pada rangkaian resistif, arus dan tegangan bolak-baliknya mempunyai fase yang sama atau beda fasenya sama dengan 0. Pada rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif mempunyai persamaan umum yang sama. Untuk tegangannya yaitu V sama dengan Vm sin omega T, dan untuk arusnya I sama dengan Im sin omega T, di mana Vm adalah tegangan maksimum, Im adalah arus maksimum, omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Kemudian, untuk mengetahui berapakah nilai dari arus maksimumnya, digunakan persamaan Im sama dengan Vm per R. Sedangkan untuk mencari nilai dari arus efektifnya digunakan persamaan V efektif per R, di mana IF yaitu arus yang terdapat pada alat ukur dan VF yaitu nilai tegangan yang terbaca pada alat ukur. Yang kedua yaitu rangkaian induktif. Nah, rangkaian induktif adalah rangkaian arus bolak-balik yang dihubungkan dengan sebuah kumparan listrik yang memiliki nilai induktansi yaitu induktor. Pada rangkaian ini, arus mempunyai fase yang berbeda dengan tegangan. Dalam hal ini, tegangan mendahului arus dengan beda fase sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Pada grafik yang ditampilkan juga dapat kita lihat bahwa tegangan itu lebih dahulu daripada arus. Untuk hambatan pada rangkaian ini disebut dengan reaktansi induktor atau XL, di mana XL ini besarnya sama dengan omega dikali L. Dan omega ini adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Sedangkan untuk L adalah induktansi dari induktor, yang dimana satuannya adalah Henry atau H. Pada rangkaian ini juga berlaku hukum Ohm, di mana VL atau tegangan pada ujung-ujung induktor itu besarnya sama dengan arus dikali dengan reaktansi induktornya. Dan yang ketiga yaitu rangkaian kapasitif. Nah, rangkaian kapasitif adalah rangkaian arus bolak-balik yang dihubungkan dengan sebuah kapasitor, di mana sifat dari rangkaian ini yaitu arus mendahului 90 derajat dari tegangan atau tegangan terlambat 90 derajat dari arusnya. Pada grafik juga dapat kita lihat, di mana pada sumbu Y, arusnya lebih di atas daripada tegangan. Kemudian, hambatan pada rangkaian ini disebut dengan reaktansi kapasitor atau Xc, di mana Xc sama dengan 1 per omega C. Dan omega itu adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, sedangkan C itu adalah kapasitas atau kapasitansi dari kapasitor dengan satuan farad. Pada rangkaian ini juga berlaku hukum Ohm, di mana VC atau tegangan pada ujung-ujung kapasitor itu besarnya sama dengan kuat arus dikali dengan hambatannya atau reaktansi kapasitor alias Xc. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rangkaian RLC, di mana rangkaian RLC ini adalah rangkaian listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dapat dikatakan rangkaian RLC karena sesuai dengan lambang dari masing-masing komponennya, yaitu ketahanan atau hambatan lambangnya R, induktor lambangnya L, dan kapasitor lambangnya C. Karena terdiri dari 3 komponen, maka hambatan besar juga berasal dari ketiga komponen tersebut, di mana hambatan yang dihasilkan resistor disebut sebagai resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor biasa disebut reaktansi induktif dan disimbolkan dengan XL.
sedangkan hambatan yang dihasilkan oleh tegangan disebut reaktansi kapasitif yang sering disimbolkan dengan XC. Besar hambatan gabungan yang dihasilkan dalam rangkaian RLC disebut hambatan total atau impedansi. Nah, rangkaian ini sangatlah kompleks penerapannya dalam alat-alat elektronika. Namun, sedikit gambaran RLC ini dapat membentuk isilator harmonik dan akan beresonansi pada rangkaian LC. Nah, dapat kita lihat bersama pada gambar di mana gambar A rangkaian seri RLC, gambar B diagram pasor rangkaian seri RLC. Oke, teman-teman edukatif sekalian, pembahasan kita selanjutnya mengenai rangkaian resonansi. Nah, menurut teman-teman sekalian, apakah itu rangkaian resonansi? Ketika apa rangkaian tersebut dikatakan beresonansi? Baik, saya akan membantu menambah wawasan Anda mengenai rangkaian resonansi. Oke, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah dikenalkan dengan sifat rangkaian RLC. Ada yang namanya rangkaian induktif ketika reaktansi induktor lebih besar dari reaktansi kapasitor, dan ada rangkaian kapasitif ketika reaktansi induktor lebih kecil dari reaktansi kapasitor. Nah, ada 3 sifat rangkaian lagi, yaitu ketika nilai reaktansi induktor sama dengan nilai reaktansi kapasitor. Nah, resonansi terjadi apabila reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Nah, adik-adik, pada rangkaian RLC di mana XL atau reaktansi dari induktor sama dengan nilai dari reaktansi kapasitor, atau sama dengan omega L sama dengan 1/omega C. Nah, dalam hal ini rangkaiannya akan bersifat sebagai resistif murni karena nilai impedansi sama dengan nilai hambatan pada rangkaian, di mana Z adalah impedansi yang dapat menjadi hambatan pengganti pada efek hambatan total yang dilakukan oleh resistor, induktor, dan kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Oke, kita akan menginterpretasikan grafik atau kurva yang berhubungan dengan rangkaian resonansi. Nah, gambar pertama itu ada grafik impedansi terhadap frekuensi. Nah, di sini ada garis nilai reaktansi induktor bersifat linear. Artinya nilai dari reaktansi induktor itu berbanding lurus dengan frekuensi yang diberikan. Kemudian garis pada reaktansi kapasitor itu hiperbolik. Nah, artinya nilai dari reaktansi kapasitor itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, di sini ada titik temu antara garis reaktansi induktor dan reaktansi kapasitor. Nah, pada saat titik pertemuan ini yaitu nilai reaktansi induktor sama dengan nilai reaktansi kapasitor. Dengan ini terdapat kurva impedansi di mana impedansi tersebut memiliki nilai yang minimum. Nah, artinya nilai impedansi sama dengan nilai resistor. Nah, pada gambar kedua terdapat kurva kuat arus terhadap frekuensi. Nah, karena impedansi yang terlihat pada grafik tadi memiliki nilai minimum, otomatis arus yang dihasilkan merupakan arus yang maksimum. Nah, frekuensi di mana saat terjadi arus maksimum pada arus maksimum resonansi, nah di situ dinamakan frekuensi resonansi pada saat arus maksimum. Nah, selanjutnya yaitu penerapan rangkaian arus bolak-balik. Salah satu penerapan rangkaian arus bolak-balik pada kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan listrik.
di mana arus AC merupakan arus yang memiliki sifat dua arah atau lebih, yang dikenal dengan sebutan arus bolak-balik yang tidak memiliki sisi negatif dan hanya mempunyai ground. Arus AC biasa digunakan untuk tegangan listrik PLN sebesar misalnya 220 volt 50 sampai 60 Hz yang merupakan tegangan standar untuk Indonesia. Beda halnya dengan standar tegangan untuk negara lain. Oleh karena itu, belum tentu elektronika yang ada di Indonesia dapat dioperasikan di negara lain, seperti misalnya kipas angin, teko listrik, setrika, kulkas, dan juga TV. Nah, untuk elektronika Indonesia ini, misalnya saja kita gunakan atau kita bawa ke luar negeri. Nah, di sana belum tentu dapat dioperasikan dikarenakan beda untuk tegangan jala-jala listriknya. Nah, arus AC ini biasanya dapat diperoleh melalui generator listrik, di mana generator listrik ini dapat dioperasikan melalui beberapa cara untuk menggerakkannya, seperti PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Di mana untuk menggerakkan generator listrik tersebut dapat digunakan berbagai media atau cara untuk menggerakkannya. Salah satunya yaitu pemanfaatan aliran air terjun atau aliran air sungai. Nah, dari generator listrik inilah nantinya tegangan-tegangan yang dihasilkan akan dikecilkan lagi, yang umumnya menggunakan trafo pembagi tegangan. Nah, dapat dilihat pada tiang-tiang listrik yang ada di daerah kita. Nah, di mana pada tiang-tiang listrik tersebut terdapat beberapa trafo. Nah, trafo inilah yang nantinya akan menghasilkan tegangan standar 220 volt yang nantinya akan dikonsumsi oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal, di mana soalnya ialah pada output layar di osiloskop. Pada percobaan rangkaian listrik arus bolak-balik, diperoleh gambar berikut. Nah, hitung arus sesaat ketika sudut fase theta sama dengan 300 dari suatu arus AC berdasarkan gambar. Nah, penyelesaiannya ialah di mana I-nya sama dengan I maksimum sin dikali omega T ditambah theta 0, di mana I maksimumnya adalah 60 dan sin 300 1/2. Jadi 60 dikali 1/2 sama dengan 30 mA. Kita ubah ke ampere. Jadi hasilnya ialah 30 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Jadi arus sesaat yang mengalir pada rangkaian adalah 30 dikali 10 pangkat min 3 ampere.